Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sahabat-sahabat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Tidak terasa 4 atau 5 hari lagi kita akan bertemu ya. Insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Maghfirah ya, bulan ampunan, bulan berkah, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin seluruh dunia. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan agar kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, agar kita bisa berpuasa lagi tanpa ada halangan suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Baiklah, di video kali ini saya ingin memenuhi request ya. Ada yang request itu berapa kali ya ke WA saya ya, Bang tolong sih berikan tutorial alat-alat apa saja yang perlu diketahui untuk teknisi pemula ya, baik itu dari hardware atau software. Di sini saya akan mencoba ya menjelaskan ya semampu saya alat-alat apa saja yang perlu diketahui ya untuk menekuni bidang servis HP tentunya bagi teknisi pemula, baik itu untuk alat tempur di hardware maupun alat tempur di software. Jadi apabila durasi yang saya upload ini cukup lumayan lama ya, mohon maaf ya, tetapi karena ini adalah pengalaman maka ya harus ditonton ya biar tahu. Dan insya Allah saya jelaskan beserta fungsi dan nama dan fungsinya ya. Jadi untuk alat tempur servis itu ada dua ya, ada dua kategori. Yang pertama itu di kategori untuk hardware, dan yang kedua itu di kategori untuk software. Saya akan bahas mengenai kategori hardware ya. Di sini sudah saya berikan contoh gambar ya. Ya, mudah-mudahan dengan contoh gambar ini lebih bisa dipahami dan lebih bisa dimengerti ya. Khususnya untuk teknisi pemula yang mulai mengenal atau terjun ke dunia servis HP ya. Mengenal dulu alat-alat servis HP ya. Pertama yang perlu yang perlu diketahui untuk alat servis HP itu ya, yang penting ya itu ya power supply ya. Nah, saya akan buka dulu ya biar lebih mudah nantinya saya menjelaskan. Untuk power supply ini banyak macamnya, nanti akan kita bahas. Mana yang lebih mudah ya tentunya. Untuk power supply ya ada berbagai macam versi atau bentuk ya. Ada yang namanya digital. Nah, ini power supply digital. Ada juga yang namanya power supply analog ya. Kalau untuk pemula saya sarankan beli yang analog dan yang sudah support ada alarmnya ya, atau beep. Untuk apa fungsi alarm itu? Jadi fungsi alarm itu untuk mengetahui apabila terjadi short maka dia akan bunyi beepnya ya. Ora perlu tak contoh nih bunyi beep koyo piye. Wis paham ya. Ya, itu. Untuk yang contoh untuk power supply yang digital ya. Dan ini power supply yang analog. Dulu saya belajar itu pakai power supply Legend yang ini ya. Itu legendaris ya. Dulu saya belajar pakai power supply ini. Tentunya untuk power supply pun ada versi ya, dan perangkat pendukung yang belum ada bipnya ya murah ya.
tapi yang udah ada bipnya, sudah support sinyal ya, itu kan ada ya power supply yang sudah support sinyal untuk mengetahui resistansi atau kekuatan sinyal ada ya. Jadi tergantung sahabat-sahabat teknisi Musafir punya budgetnya berapa, disesuaikan saja. Kalau untuk yang seperti ini dulu itu sekitar 250 ya, atau sekitar 145 yang belum ada bipnya. Nah, kalau emang ada dana yang cukup ya, saya sarankan yang seperti ini ya. Ini lebih efisien ya. Kenapa saya sarankan pakai yang analog? Karena kita lebih mudah untuk mengetahui kinerja dari kerusakan-kerusakan HP ya, melalui jarum analog ini. Terus fungsi power supply itu sebagai guru kita ya, untuk mengetahui apakah HP itu rusak software atau di hardware. Nah, itu tentu ada ilmunya. Untuk pembahasan itu silahkan cek di video saya ya, sudah saya jelaskan. Silahkan didalami karena udah lumayan banyak videonya ya. Oke, itu untuk power supply ya. Saya rasa cukup untuk menjelaskan masalah power supply. Terus kita akan membahas blower ya, atau yang disebut juga ya solder uap. Di sini juga sudah saya ilustrasikan gambarnya, sudah saya siapkan. Untuk blower juga bermacam-macam ya. Kita akan cari dulu. Itu tadi yang quick ya. Saya tadi sudah menyiapkan. Nah, ini ya. Ini untuk blower ya, atau yang disebut solder uap. Ini itu untuk versi-versi sekarang sih sebenarnya ya. Kalau untuk zaman dulu ya, dia seperti ini ya. Dan saya masih ingat dulu saya pakai yang seperti ini. Itu sampai sekarang belum pernah yang namanya ada masalah ya. Ini untuk Quick 857. Dulu saya beli itu sekitar 900. Nggak tahu kalau sekarang ya, yang digital. Kalau ada dana yang cukup, itu ya silahkan beli yang ini ya. Ini untuk versi terbaru ya, ya versi-versi sekarang lah ya. Untuk kegunaan blower itu ya untuk refresh, rehot, goyang IC ya, untuk pemasangan IC. Intinya untuk pemasangan komponen ya, yang sifatnya di hardware, itu untuk blower ya. Kalau untuk prakteknya saya sudah buatkan video, silahkan dicek ya. Jadi untuk blower itu ya silahkan sahabat-sahabat teknisi Musafir disesuaikan dengan budget masing-masing ya. Nah, setelah blower ada apa lagi ya? Kita akan lihat lagi yang penting dulu ya. Ini ada yang namanya alat ukur ya. Ini alat ukur, ini penting ya. Nanti saya akan beri dua contoh ya untuk alat ukur atau yang disebut dengan tester ya. Oke, untuk tester itu juga ada dua ya versi. Yang ini versi analog, yang ini versi yang ini versi digital, yang ini versi analog ya. Tentu kegunaannya pun berbeda ya. Jadi saya sarankan juga silahkan untuk, kalau cukup ya, kalau cukup itu beli dua. Tetapi kalau budget nggak cukup, beli yang ini saja. Saya sarankan beli yang analog saja. Nah, fungsi untuk tester analog itu untuk mengetahui short ya, bisa juga untuk mengetahui atau mencari jalur short. Itu efisiennya itu menggunakan tester analog ya, mencari jalur yang putus ya, seperti ya di pin LCD nanti putusnya kemana. Nah, kita perlu mesin ini ya, mesin tester ya, tester analog itu sangat efisien untuk mengetahui short.
Jadi kalau dia ini jarum analognya itu lolos langsung menghantam ke kanan, nah itu sudah dipastikan short. Dan biasanya kalau kita setel di bip yang berbunyi ini kan ada penyetelannya ya, itu untuk memudahkan mencari short. Jadi untuk mencari short menggunakan tester itu pilihlah tester yang analog ya, itu lebih efisien. Nah terus untuk tester yang digital itu untuk apa? Ini sebenarnya jarang digunakan sih sebenarnya. Ini hanya untuk mengetahui resistansi tegangan ya, berapa nilai ukurnya. Contoh nih, nilai ukur kapasitor atau dioda itu di area charger lah contoh. Nah ketika bermasalah kita kan harus punya tester analog ini untuk mengukur berapa arus yang keluar di dioda ini contoh itu. Nah itu lebih efisien kalau untuk mengetahui tegangan atau resistansi. Pengukuran itu menggunakan digital ini ya, yang tester digital ini. Jadi kalau untuk mencari short itu efisien dengan menggunakan tester analog. Mencari short, mencari jalur yang putus, nah, itu efisiennya saya rekomendasikan untuk yang pakai yang analog. Tapi kalau untuk yang digital itu hanya untuk mengetahui resistansi ya, resistansi ukur, nilai ukur pada suatu komponen. Nah itu. Jadi untuk video mengenai penyetingan tester juga sudah saya sediakan di konten YouTube ya, tinggal dicari saja. Nah itu untuk tester ya. Terus solder ya. Solder di sini juga saya akan memberikan dua contoh solder. Kalau untuk pemula ya, saya sarankan untuk solder itu beli yang solder good ya, CS31. Ini sangat bagus sekali dan panasnya pun bagus ya. Kalau ini itu ya bagus, cuman harganya juga ya lumayan bagus ya. Tentunya ini mudahnya itu panasnya bisa diatur, tapi kalau ini dia stabil. Nah itu. Jadi kalau untuk memilih yang mana Mas, ya gunakan yang solder good original ya. Itu untuk solder. Terus gunanya solder untuk apa? Untuk menyoder ya tentunya. Contoh nih, kita akan menjamper suatu jalur yang putus. Nah solder inilah alat untuk perekat ya, perekat atau untuk menghancurkan timah. Kita menggunakan alat solder ini. Jadi solder ini kita panaskan, timah kita siapkan, kabel jumper juga kita siapkan. Jadi yang berfungsi untuk memberi panas ke timah supaya nempel ke komponen ya solder ini. Ya silakan dicek untuk solder juga, tutorialnya sudah saya jelaskan ya. Oke, lalu kita akan lanjut lagi. Solder sudah. Nah, penjepit PCB ya tentunya. Penjepit PCB ini ya gunanya untuk memudahkan ketika kita mengangkat komponen, contoh IC ya. Kalau tidak kita jepit, itu biasanya kan PCB-nya terbawa ya. Ketika kita akan melakukan congkel atau apapun ya, itu sulit ya kalau tidak ada PCB penjepit ini. Jadi ya ini penting ya. Silahkan dicari atau dibeli ya, banyak ini di toko-toko spare part. Lalu pinset. Pinset juga banyak macamnya ya. Nah ini contohnya. Untuk pinset itu gunanya untuk memasang IC, memasang komponen, itu kita menggunakan pinset. Nih, kita menggunakan pinset, intinya untuk menjepit ya. Apa bahasane sing pasti. Untuk menjepit suatu IC ketika akan kita presisikan atau komponen lainnya lah ya. Ini sangat penting sekali.
tukang servis ya sarapan nih. Oke. Ya. Terus timah ya. Untuk timah silahkan gunakan yang merek mekanik ya. Nah ini kan timah untuk plat BGA ya, untuk cetak ulang IC itu timahnya beda. Timah pasta ya, itu untuk mencetak kaki-kaki IC. Silahkan gunakan merek mekanik ya. Kalau untuk solder itu bentuknya seperti ini ya. Nah ini bentuknya seperti ini dan masih dengan merek mekanik ya. Saya rekomendasikan untuk yang merek mekanik itu sudah saya uji coba bagus. Terus obeng ya, obeng perlu obeng yang bagus ya. Kalau untuk satu set ya yang standar sih yang seperti ini ya, tapi biasanya gampang kayak corong Jawa, gampang londot, gampang rusak ya ujung-ujungnya ini. Kalau yang biasa itu carilah yang baku ya, yang baku ini seperti ini ya. Mana ya yang baku? Nah ini obeng baku ya. Ini ya per bijinya lumayan, ada yang 45, kalau yang benar-benar bagus itu 75. T5 T6 plus 1,5 itu sangat dibutuhkan seorang teknisi. Telu wes cukup, 3 ini aja udah cukup ya. Itu untuk kalau solder obeng ya. Kalau yang tidak saya bahas ya, mohon maaf ya. Ini intinya saya rangkum yang terpentingnya ya. Kalau untuk ada yang lupa atau tidak terbahas itu ya hanya sekedar fitur-fitur pendukung saja sih. Terus lampu ya, mosok ya wong servis arep ngoblek iki ya. Nggak mungkin lah ya. Nah ini lampu ya sekitar 35 lah ya, sekitar 35. Untuk lampu servis saya sih pakai yang kayak gini ya, bisa dibeli banyak itu di toko-toko online ya. Gunanya ya untuk penerangan tentunya ya. Nah terus papan meja servis ya. Apa harus pakai ini? Enggak. Ini agar lebih rapih, dan ini kan tahan panas ya, jadi agar lebih rapi. Untuk penempatan baut ya, baut biasanya kan wong servis kadang nyopot baut lali, ceblok, kowe masang bingung. Nah ini ada tempatnya biar tidak jatuh dan intinya lebih rapih ya itu. Nah untuk itu udah kita bahas. Lalu fluk ya, fluk. Nah fluk ini sekitar murah lah ya ini ya. Yang biasa itu ya 4.000 5.000-an lah, Amtek itu ya. Fluk itu gunanya untuk sebagai pelumas ya. Kita akan mengangkat suatu IC itu memerlukan fluk. Jadi untuk memudahkan pengangkatan IC atau sebagai pelumas ya kita fluk. Mau nyoder fluk ya kan, mau ganti LCD yang solderan ya fluk, tidak lepas dengan fluk. Jadi intinya gunanya fluk itu sebagai pelumas dan sebagai alat bantu atau cairan bantu untuk memperkuat rekat ketika kita melakukan solder menyoder ya. Oke, itu sudah. Yang belum apa ya, kita cek dulu dari atas. Nah ini tempat thinner ya. Tempat thinner itu ya pembersih ya, pembersih komponen lah ya. Ya kalau nggak punya ya pakai bensin, ataupun sampean mlebu kamar terus sampean jimuk minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih ibumu. Enggak ya, bisa pakai minyak kayu putih juga bisa. Oke, itu udah kita bahas. Terus kabel jumper. Nah ini ya, kabel jumper ini penting ya untuk seorang teknisi ya, buat menjumper antara komponen satu ke komponen lain apabila terjadi putus jalur ya. Ini pakai kayak gini namanya itu kawat jumper ya. Banyak di toko online, silahkan di order. Nah ini plat BGA, yaitu untuk alat untuk mencetak IC ya. Ya ada yang sifatnya universal, ada yang khusus ya. Contoh khusus eMMC
ya eMMC ya, khusus IC power Qualcomm ya, IC power Qualcomm, IC power MTK ya kan. Jadi inilah alat yang digunakan untuk mencetak IC. Untuk prakteknya ya sabar ya, nanti akan saya buatkan. Ini gunanya untuk mencetak IC. Nah, menggunakan timah pasta yang tadi ya, yang ini. Nah, ini timah pasta. Tuh, nanti prakteknya bagaimana kita akan belajar bersama-sama lah ya. Oke, untuk alat jumper sudah, VGA sudah, terus solder sudah, flux sudah ya, timah sudah, pinset sudah. Nah, ini mikroskop ya. Mikroskop itu ya penting nggak penting? Kalau bicara harus nggak bang? Ya harus. Dulu sih belum ya, kita secara manual pakai mikroskop pemberian Allah, yaitu ya mata ini ya. Tapi sekarang itu lebih canggih ya, pakai mikroskop bisa untuk memperbesar, lebih efisien ya ketika kita mencari jalur yang putus, kaki-kaki apabila kita melakukan pencopotan di kaki IC, khususnya IC eMMC ya, itu kan di kaki-kaki eMMC itu tidak semuanya ada fungsinya, itu kaki-kaki itu. Jadi fungsi di kaki-kaki IC itu ada beberapa saja, dan yang lain itu hanya sebagai penguat ya. Nah, makanya lek coro sampean belajar nyopot IC kok protol sikil-sikil ya, kita harus memerlukan teleskop ini untuk mengetahui apakah sing protol kui jalur yang penting atau tidak. Tapi kalau yang rontok itu jalur yang nggak penting ya lanjut saja, nggak masalah. Jadi kaki-kaki di IC eMMC itu nggak semuanya penting segitu banyak. Itu ada, nanti saya akan bahas ya. Ada pin kaki-kaki ya yang penting ya, dan yang hanya sebagai penguat saja sifatnya. Nah, ini untuk lem ya, lem touchscreen. Nah, saya rekomendasikan ya untuk lem touchscreen pakai yang B7000 ya. Ini sudah saya pakai sejak saya belajar dulu, sampai sekarang pun masih belajar. B7000 itu ya selain bagus dia cepat kering ya. Ya mungkin ada ya merek-merek sekarang yang lebih bagus ya, silahkan ya. Ini kan hanya sebagai contoh saja dan ilustrasi gambar ya. Nah, mungkin kalau untuk alat itu fitur pendukung ya seperti ini ya, separator ya namanya, separator apa-apalah, aku dewe ya urung menggung ini ki, separator ya. Ini gunanya untuk memisahkan ya LCD, khususnya di LCD full set itu antara LCD dan touchscreen. Kita pakai alat pemanas ini atau yang disebut separator. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalau untuk kita yang baru mau memulai menekuni bidang servis untuk dibeli semua, itu ya berat ya. Jadi yang penting, itu yang penting pertama power supply, blower, pinset, tester, ya solder, sama timah, itu sudah cukup. Yang lainnya nyusul, obeng, yang lainnya nyusul ya. Kalau ini penting ya untuk pasang-pasang LCD ini kayak ini apa namanya, lem ya. Kalau untuk separator terus mikroskop itu bisa dipending dulu lah ya. Itu yang penting-penting aja dulu ya kita beli. Kalau untuk fitur pendukung lainnya ya nyusul ya, nyusul. Nah, itu untuk yang saya jelaskan di awal tadi, itu untuk alat tempur hardware-nya ya. Nah, kalau untuk alat tempur software ya tentunya komputer ya. Seorang teknisi itu harus punya komputer. Gunanya komputer itu untuk apa sih? Komputer atau laptop? Kita akan bahas ya. Sekarang saya banyak pertanyaan, mas, komputer apa laptop sih mas? Yang enak itu yang mana mas? Nah, anggaplah ini ya sebagai ilustrasinya. Komputer itu untuk alat tempur seperti menyimpan data. Ini guru kita loh, mencari informasi ya. Sekarang lewat HP juga bisa, tapi kan lebih enak lewat komputer ya kalau kita pas di meja servis. Untuk menyimpan data, file software, firmware ya,
tool crack dan lain sebagainya, kita perlu ini ya untuk menyimpan. Dan untuk melakukan kegiatan software, flashing dan lain sebagainya, kita perlu ini. Inilah guru kita, ini yang kita perintahkan untuk melakukan kegiatan software dan flashing. Tuh, kalau suruh memilih komputer apa laptop, Mas, zaman dulu itu kan laptop belum belum setenar sekarang ya, masih jarang lah. Jadi kebanyakan orang ya pakai komputer ya. Sama sebenarnya, sama-sama bisa digunakan, sama-sama fungsinya. Cuman kalau harus memilih, saya sarankan ya laptop ya. Kenapa laptop? Pertama, kekurangan komputer itu ketika mati lampu, ketika kita akan melakukan kegiatan flashing, kok nang tengah jalan mati lampu, otomatis HP itu kalau nggak hard break ya soft break. Masalah itu dicopot atau dihentikan secara paksa sebelum penginstalan atau flashing ya itu selesai. Tapi kalau laptop itu kan ada batunya, ketika mati lampu pun kita lebih nyaman ya, lebih nyaman dan tidak takut HP itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau untuk harus memilih ya saya memilih laptop ya. Nah itu untuk laptop. Terus apalagi sih untuk alat tempur software ya, selain laptop ya kabel USB ya, tentunya kabel USB untuk sebagai jalan transfer data ke HP. Terus apalagi ya, kalau mumpuni ya beli yang bagus untuk software kayak dongle ya, dongle. Tapi kalau untuk pemula ya crack dulu lah, crack aja dulu, yang penting kita bisa jalan dulu gitu kan ya. Nanti kalau emang sudah banyak tabungan ya bagusnya mana lah ya, bagus yang dongle lah daripada crack ya kan. Iya, asli langsung dari officialnya. Contohnya dongle ya kayak MRT, terus ada juga UVI ya, UVI juga ada dongle-nya. Nah ini terus kalau boxnya untuk yang lebih tenar sekarang ya, UV box ini masih banyak gunakan ya untuk direct. Kita kan perlu UV box ini ya, ini SP ini untuk memasukkan program IC eMMC. Kalau kita punya UV box, kita beli eMMC nya yang kosong itu kan lebih murah, kita lakukan pengisian program itu sendiri kan ada ya. Kalau di UV box itu ada paketnya. Jadi kalau yang belum punya gimana Mas, apa bisa tetap ganti IC? Ya bisa, kita belinya IC yang sudah siap pasang, yang sudah ada programnya. Intinya terima beres lah gitu. Intinya kalau emang belum ada itu jangan dipaksakan ya, yang penting-penting aja dulu. Contoh kita belum ada dongle ya, kita pakai cracknya kan gitu ya. Jadi itu ya mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai alat-alat servis yang wajib diketahui ya untuk seorang teknisi pemula khususnya. Kalau ada yang nggak saya bahas ya itu mungkin fitur pendukung lah atau fitur pelengkap saja ya. Intinya yang penting ya itu sih, cuma itu aja sih ya. Totalnya ya kalau untuk nanya global berapa sih Mas kira-kira ya, kalau cuma alat hardware ya, alat hardware komplit lah ya, nggak sama laptop itu ya 2 juta lah, itu udah cukup ya, 2 juta sampai 2,5 juta. Tapi kalau sama laptopnya ya kurang lebihnya 4 sampai 5, itu pun laptop paling laptop second ya. Tuh kurang lebihnya itu ya. Jadi kalau emang ada penjelasan saya yang mungkin kurang pas atau kurang baik dalam penyampaian ya saya mohon maaf. Ini mungkin inilah semampu saya ya, semampu saya jelaskan. Kalau kurang paham ya bisa ditanyakan ya, baik di grup maupun ya di grup komentar YouTube ya. Mungkin itu saja, nggak perlu panjang lebar ya. Ini durasinya juga sudah lumayan lama ya, kok malah sampean mumet ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.